Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak misteri yang menyelimuti Israel. Misteri-misteri tentang banyak tentara yang terkena radiasi bom dari Iran sehingga menjadi batu. Tentara-tentara menjadi batu. Tapi banyak orang memperkirakan bahwa itu bukan karena radiasi bom dari Iran, tapi itu memang kutukan Allah, tentaranya banyak menjadi batu. Masya Allah. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi babi katanya, berubah mulutnya, bagian kepalanya berubah menjadi seperti babi. Tapi itu tidak disiarkan oleh radio dunia, televisi dunia, karena itu memalukan dan sudah ditutup oleh Israel. Tidak ada lagi foto tentang tentara yang menjadi babi, yang tentang menjadi batu. Itu videonya sudah tidak ada lagi sekarang. Nah, tiba-tiba misteri muncul tentang pesawat Netanyahu. Nih, pesawatnya menjadi ular. Bukan menjadi ular, tapi dililit oleh ular. Masya Allah. Memang dia mungkin ini mengambil foto dari AI, cuma foto ularnya kebesaran. Nah, memang kejadian tapi tidaklah sampai sebesar ini. Tapi yang jelas ularnya mampu mengganggu penerbangan Netanyahu ke Amerika. Masya Allah, kita lihat beritanya. Bagaimana ular tiba-tiba datang, ular besar memang. Itu daya cengkeramnya sampai kaca pesawat itu retak. Masya Allah, tapi tidak sampai sebesar ini, lebih besar daripada pesawat. Tapi kejadiannya asli, memang ada. Ini ilustrasinya mungkin dibuatnya lebih besar daripada pesawat. Yang intinya ialah tidak jadilah keberangkatan Netanyahu itu ke Amerika hanya gara-gara ular, walaupun ularnya tidak sampai sebesar ini seperti dalam gambar ini, tapi memang benar-benar ada ular yang mengganggunya. Kemudian ada lagi berita tentang burung-burung mengeluarkan api. Itu benar. Cuma sekarang karena memalukan Israel, maka gambar burung-burung yang membawa bom itu sudah dikurangi atau dibuang begitu ya, dihapus. Yang dibomnya adalah kapal-kapal Amerika, kapal Israel yang paling banyak. Itu dibom oleh burung semacam burung ababil. Itu juga fotonya sudah hilang dari permukaan kamera. Nah, sekarang muncul lagi ini ular yang mengganggu perjalanan Netanyahu. Walaupun tidak sebesar gambar ini, tapi yang jelas menghalangi dan terhalang perjalanan dari Netanyahu tersebut. Ini nampak pesawatnya yang bergambar ular dan pesawatnya yang ada bintang David. Masya Allah, bagaimana beritanya? Jangan terlalu cepat percaya, kita selidiki lagi. Tapi hal-hal yang misteri memang banyak terjadi di Israel itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dengar beritanya sedikit. Semakin resmi dan tegang. Namun di balik gegap gempita itu, ada sesuatu yang aneh di sekitar area bandara. Seorang petugas perbatasan yang sedang berpatroli di dekat pagar landasan ular menghalangi perjalanan Netanyahu ke Amerika. Ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia berhenti sejenak, menajamkan pandangan, tapi kemudian menggelengkan kepala. Mungkin hanya angin, batinnya sambil kembali berjalan. Tapi tak lama kemudian, ia mendengar suara gemeretak aneh, seperti ranting patah yang dihimpit sesuatu yang berat. Suara itu samar, namun cukup membuat bulu kuduknya merinding. Di area tribun gambarnya memang dibuat, tapi kejadiannya memang asli. Diizinkan menonton keberangkatan. Ada kejadian. Suasana penuh semangat. Sampai menghalangi. Beberapa orang sampai tidak jadi berangkat. Kecil, sebagian sibuk mengambil foto. Itu fotonya terlalu besar. Bahwa sebentar lagi, tapi kejadiannya sejarah asli. kelam akan tercatat di tempat itu. Anak-anak kecil berlarian di pelukan ibunya, sementara para ayah mengangkat kamera ponsel tinggi-tinggi untuk merekam momen keberangkatan. Perdana Menteri akhirnya keluar dari ruangan VIP. Mungkin orang buat gambar ular sebesar itu supaya orang mudah paham. Sebetulnya tidak sebesar itu, kecil lagi. Dan beberapa tapi mampu menghalangi. Komentar terakhir sebelum berangkat. Dengan senyum tipis yang dingin, ia hanya mengangkat tangan memberi salam singkat. Di belakangnya, para pejabat dan ajudan mengikuti dengan wajah serius. Pengawalan begitu ketat, seakan tidak ada celah sedikit pun untuk gangguan. Begitu tiba di tangga pesawat, Perdana Menteri berhenti sejenak,
menoleh ke arah kerumunan, lalu melambaikan tangan dengan penuh keangkuhan. Semua mata tertuju kepadanya. Tentara di barisan depan memberi hormat, para wartawan sibuk memotret, dan dunia seakan berhenti sesaat untuk menyaksikan momen itu. Dari pengeras suara, terdengar pengumuman, pesawat Perdana Menteri Israel siap lepas landas. Harap semua pihak menjauh dari landasan. Tetapi saat itu pula, sesuatu mulai terasa ganjil. Angin yang tadinya sepau-sepau berubah menjadi berat, membawa hawa panas yang menyesakkan. Beberapa burung yang biasanya berterbangan di sekitar area mendadak lenyap, seolah terusir oleh sesuatu yang lebih besar. Suasana yang tadinya meriah perlahan berubah menjadi tegang. Seorang prajurit muda yang berdiri di dekat pagar barisan depan mendadak berteriak, "Komandan, lihat itu!" Tangannya menunjuk ke arah semak-semak tinggi di sisi landasan. Semua kepala menoleh. Ada bayangan besar yang bergerak cepat, memecah rumput, menghancurkan pagar, dan mendekat dengan kekuatan yang tak masuk akal. Suara berat seperti gesekan baja di tanah membuat semua orang merinding. Di Israel. Warga yang awalnya riuh mulai ada gajah lah turun dari hutan. Anak-anak yang tadinya tertawa ada burung membawa bom api. Kamera wartawan serentak diarahkan ke arah suara itu. Tentara-tentara segera mengangkat senjata. Kalau orang apa lari ancaman yang belum mereka kenal. Itu ilustrasi. Dalam sekejap, dari balik semak belukar itu, muncullah sesuatu yang membuat semua orang berteriak ngeri. Tubuh ular piton raksasa dengan sisik berkilauan keemasan coklat sebesar badan truk kontainer menyembul ke atas tanah. Kepalanya menjulang tinggi, matanya merah menyala menatap ke arah pesawat Perdana Menteri. Lidah bercabangnya menjulur keluar, mengeluarkan suara mendesis panjang yang menggema di seluruh bandara. Teriakan panik pecah. Ular! Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sepintas lalu berita boleh dipercayai, boleh tidak, tapi intinya adalah ular memang raksasa. Banyak kejadian-kejadian, banyak kejadian-kejadian ajaib di Israel semenjak invasinya ke Gaza. Ada ular besar, ada tentara yang jadi babi, ada yang menjadi patung. Dan kemudian ada burung ababil yang membawa bom api. Kemudian di langit ada nampak di udara kuda putih yang berlarian di angkasa. Banyak lagi hal-hal yang aneh. Ada burung gagak, itu asli itu tidak rekayasa. Ada burung gagak yang merobek dan menurunkan bendera Israel. Burung gagak, burung ababil yang membawa api, dan banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Dan kemudian ada tentara pasukan yang berbaju putih yang tidak mempan ditembak. Tentara apa itu? Itu juga terjadi. Banyak hal-hal yang misteri. Akan tetapi Perdana Menteri Israel tidak mau mengambil iktibar, tidak mau mengambil peringatan dari kejadian-kejadian tanda-tanda alam seperti itu. Dia tetap maju untuk mengambil Gaza. Akhirnya masuklah Rusia, Cina, Korea Utara mengirim bom ke Iran, dan ada pula yang langsung mengebomnya. Masya Allah. Nah, jadi kesimpulannya apa, Ibu, saudara-saudara sekalian? Itu ayat Al-Quran telah mengingatkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu beriman, bertakwa kepada Allah, dia menjadi orang yang saleh, Allah akan memberikan barakah yang diturunkan dari langit dan barakah yang diterbitkannya dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka berbuat zalim, berbuat aniaya, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima akibat dari perbuatan tangan mereka. Na'udzubillahi min zalik. Itu dialami oleh orang Yahudi sekarang. Jangan sampai pula lah orang Islam mengalami siksaan-siksaan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Yang jelek kita jadikan pelajaran, yang baik untuk kita jadikan contoh teladan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.